Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan untuk menghindari COVID-19 dengan cara rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, selalu memakai masker jika keluar rumah, jaga jarak aman dengan orang lain, hindari kerumunan dan berjabat tangan dengan orang lain. Pada kesempatan kali ini, tak lupa Ibu ucapkan selamat untuk kalian semua yang sudah diterima di jenjang pendidikan SLTA dan pada hari ini sedang mengikuti kegiatan MPLS Sistem Daring dengan materi cara belajar efektif. Anak-anak, ada satu hal yang selalu dilakukan baik itu oleh bayi, remaja, dewasa, hingga orang tua, yaitu belajar. Semua orang harus belajar, karena dengan belajar bisa mendewasakan kita. Belajar juga harus dengan cara yang benar. Apa itu belajar dan bagaimana cara belajar yang efektif? Mari kita simak materi berikut ini. Apa itu belajar? Belajar adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan karakter sebagai akibat dari suatu pengalaman. Pelajar yang baik tentunya harus belajar dengan baik. Belajar yang baik adalah belajar yang menghasilkan peningkatan pengetahuan, sikap, dan atau keterampilannya. Tetapi, apakah belajar yang kalian lakukan sudah benar dan berlangsung secara efektif? Bagaimana cara belajar yang efektif? Apa itu belajar efektif? Belajar efektif adalah belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, dan tentunya dengan hasil yang maksimal. Mengapa belajar efektif sangat diperlukan? Karena untuk mencapai suatu keberhasilan dan suatu kesempurnaan. Ingat bahwa belajar kebut semalam tidak efektif dan tidak bermanfaat untuk siswa. Apa saja yang harus diperhatikan dalam belajar efektif? Yang pertama adalah buat suasana belajar yang nyaman. Yang perlu kalian lakukan adalah bagaimana cara membangun suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk membuat mood belajar itu muncul. Kalian bisa belajar di taman, atau di tepi danau, atau di ruang keluarga tempat favorit kalian di rumah. Misalnya kalian lebih senang dengan belajar mendengarkan musik, juga bisa kalian lakukan. Yang kedua, merangkum pokok materi. Atau dengan kata lain, membuat ringkasan. Mencatat pokok-pokok pembelajaran harus kalian lakukan. Karena jika kalian membaca satu buku, maka kalian akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan. Ambillah intisari dari buku tersebut. Hal ini akan membuat kemudahan kalian dalam mengingat dan juga mudah untuk memahami inti dari pelajaran tersebut. Yang ketiga, belajar bersama atau kelompok. Metode ini adalah metode yang paling efektif, karena dalam suasana belajar berkelompok, otak kalian akan menjadi lebih rileks dalam menerima pelajaran atau materi yang akan diserap. Selain itu, hal-hal yang belum kalian ketahui akan lebih mudah diselesaikan dengan bekerja sama dalam kelompok. Metode yang keempat adalah metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Metode ini biasanya digunakan bagi beberapa orang yang kesulitan dalam menghafal dengan cara menggunakan nama-nama yang hampir mirip untuk mengingat materi. Cara ini sangat efektif digunakan dan otak akan sangat mudah untuk mengingatnya. Misalnya dalam pelajaran biologi, untuk mengingat urutan klasifikasi hewan vertebrata, maka digunakan jembatan keledai, pisang Ambon rasanya agak manis. Hal ini menggambarkan pisang berarti Pisces, Ambon berarti amfibi, rasanya agak manis di situ menggambarkan reptilia, aves, dan mamalia. Contoh yang kedua adalah Pak Mehmet anaknya 3. Ini adalah singkatan atau jembatan keledai yang digunakan untuk mengingat urutan pembelahan mitosis.
yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang kelima adalah belajar dengan praktek. Cara belajar ini juga akan membuat Anda atau kalian merasa tidak cepat bosan. Misalnya, pada saat kita mempelajari botani atau avertebrata, kita bisa belajar sambil mengamati tumbuh-tumbuhan, hewan, atau apapun. Dengan itu, maka cara belajar kita menjadi lebih asik dan menyenangkan. Yang keenam yaitu belajar rutin. Dengan rutin belajar, tentunya kalian akan semakin mudah untuk mengingat hal-hal yang sudah kalian pelajari. Yang perlu kalian lakukan adalah belajar rutin, bukan terlalu lama belajar. Seperti belajar pada saat pagi hari 30 menit, siang hari 30 menit, sore hari 30 menit, pada saat malam hari bisa belajar 30-60 menit. Cara ini sangat efektif dan pikiran juga akan tetap dalam keadaan rileks daripada harus belajar terlalu lama. Yang ketujuh adalah mengerti, bukan menghafal. Hal yang paling sering dilakukan oleh siswa ketika menghadapi ujian adalah menghafal. Untuk lebih efektifnya adalah mengerti teorinya, maka dengan sendirinya kita akan ingat ketika menghadapi ujian. Ingatlah bahwa mendengar seringkali kita lupa. Ketika melihat, kita akan mengingat. Ketika melakukan, kita pun akan menjadi paham. Dan ketika kita menemukan sendiri, maka kita akan menguasai. Kita pasti bisa kalau kita berpikir bahwa kita bisa. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang belajar efektif. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.